Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Al-Imam Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala, yang pembahasan kita sekarang ini tadi telah disampaikan, yakni sampai atau masuk kepada bab yang ke-14. Bab yang ke-14 dengan judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan kepada kita, bab minasyirki ay yastaghitha bighairillahi aw yad'u ghairahu. Artinya bab termasuk dari perbuatan syirik apabila seorang beristighatsah, yakni meminta bantuan atau pertolongan dalam keadaan yang sangat sulit kepada selain Allah. Ingat ini, kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tentang judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Beliau mengatakan tentang istighatsah. Nah, kita akan jelaskan ya. Lalu juga setelah itu beliau mengatakan atau berdoa kepada selain Allah. Ini perlu dibedakan sedikit ya, yakni antara istighatsah dengan berdoa secara umum. Kalau berdoa, yakni berdoa secara umum, pengertiannya luas. Ya, yakni seperti yang telah kita fahami tentang doa ya. Berdoa yakni memohon, ya, meminta, ya. Itu doa namanya. Ya, doa kepada Allah artinya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya umum. Adapun istighatsah maknanya khusus, yaitu meminta atau memohon ya pertolongan atau bantuan dalam keadaan yang sangat sulit. Nah, ini dia. Dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang sangat sulit sekali, yang sangat susah sekali, ya, dalam keadaan tertimpa musibah yang sangat sulit begitu, maka doa yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya istighatsah. Jadi sekali lagi, istighatsah adalah doa yang khusus. Ya, yaitu sekali lagi apabila seorang mengalami ya kesulitan yang amat sangat, mengalami ya ini keadaan yang berat sekali misalnya, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu namanya istighatsah. Ya, doa itu adalah istighatsah. Jadi siapa saja ya individu-individu muslim, ya, individu-individu muslimah pada saat ia berdoa kepada Allah dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat terjepit, ya, maka doa itu namanya istighatsah. Ingatlah,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada perang perdana dalam sejarah Islam tahun kedua Hijriyah, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi pasukan kafir Quraisy di Badar atau disebut dengan perang Badar ya, yakni pasukan kafir Quraisy jauh lebih banyak tiga kali lipat ya dari pasukan Islam ketika itu, di mana pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300 sekian belas ya, 300 sekian belas sahabat begitu. Adapun pasukan kafir Quraisy mencapai 1000 pasukan dengan persenjataan mereka yang sangat lengkap di masa itu. Nah, ini adalah perang perdana antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah di masa itu, tahun kedua Hijriyah. Maka Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang diri memanjatkan doa kepada Allah, berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu, dalam keadaan terjepit seperti itu, maka doa beliau itu dinamakan dengan istighatsah, ya, dinamakan dengan istighatsah, ya, istighatsah. Ya, sekali lagi istighatsah adalah meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah, ya, dalam keadaan yang sangat terjepit, yang sangat susah. Itu namanya istighatsah sekali lagi. Kalau para jamaah berdoa secara umum saja, itu namanya doa. Ya, doa biasa atau doa secara umum saja itu namanya doa. Tapi dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat sulit, sangat terjepit, ya, itu namanya istighatsah. Jadi bisa dibedakan antara doa yang bersifat umum dengan doa yang bersifat khusus, ya, seperti istighatsah ini. Ya, seperti istighatsah. Nah, nanti ada istilah-istilah yang lain jangan keliru, ya. Ada juga istilahnya yang lain seperti istisqa. Nah, istisqa itu minta doa, minta hujan. Berdoa kepada Allah dalam rangka minta hujan, istisqa namanya. Ya. Atau istilah yang lain yang mirip-mirip barangkali, ya, isti'adzah. Isti'adzah itu minta perlindungan. Ya, minta perlindungan, isti'adzah. Ya. Atau isti'anah. Isti'anah itu minta, ya, bantuan, minta pertolongan juga, gitu, isti'anah. Nah, sekarang yang akan kita jelaskan di pagi hari ini adalah tentang istighatsah, yaitu minta pertolongan, bantuan kepada Allah dalam bentuk doa, dan doa itu sekali lagi namanya istighatsah. Dan ini dilakukan masing-masing, tidak berkelompok, tidak berjamaah. Istighatsah ini ya masing-masing saja minta kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah ya, apabila menghadapi keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat terjepit, yaitu doa tersebut namanya istighatsah. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an tentang doa Nabi ya ketika akan berhadapan dengan pasukan besar dari kafir Quraisy. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau beristighatsah kepada Rabb, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighatsah ini sekali lagi doa khusus, ya, yang ditujukan kepada Allah, ya, kemudian tentunya dalam keadaan yang sangat sulit. Nah, di sini kita lihat dari judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, beliau nyatakan minasyirki ayyastaghitsa. Termasuk dari perbuatan syirik apabila seorang beristighatsahnya itu ya bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa Syekh Muhammad ya mengatakan minasyirki, termasuk dari perbuatan syirik. Artinya jika seorang ya istighatsahnya itu kepada makhluk, ya, kepada orang lain misalnya, yang minta tolong, minta bantuan dalam keadaan terjepit kepada manusia lain, kepada orang lain, dan orang itu memang sanggup untuk menolong, sanggup untuk memberikan bantuannya, ya, maka tidak ada masalah seperti ini. Tidak ada masalah yang seperti ini, tidak termasuk dari perbuatan syirik. Nah, kita ambil contoh ya, di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada dua orang bertengkar.
Ada dua orang berkelahi, yang satu dari bangsa Kibti, yang di bangsa Mesir asli, namanya Kibti ya. Kemudian yang satunya lagi dari Bani Israel, ya, atau golongan Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang yang berasal dari Bani Israel ini minta bantuan, minta pertolongan kepada Nabi Musa ketika itu, ya, dan perbuatan orang ini disebut dengan istighatsah. Disebut dengan apa? Istighatsah, minta bantuan, minta tolong, ya, dalam keadaan yang sangat terjepit. Ini bisa kita lihat dalilnya dalam surat Al-Qasas ayat 15. Dalam surat Al-Qasas ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwihi." Maka ya seorang dari kelompok atau seorang dari pengikut Nabi Musa atau Bani Israel minta tolong, minta bantuan kepada Nabi Musa atas, ya, atau untuk menghadapi musuh orang tersebut. Untuk menghadapi musuh orang tersebut. Nah, di sini dikatakan istighatsah, minta tolong, minta bantuan. Nah, ini dengan catatan, yakni masalah yang dihadapi ya bisa dihadapi, bisa ditangani ya oleh manusia, oleh makhluk begitu, maka istighatsah yang seperti ini tidak masalah, boleh dilakukan. Namun secara umum tentang istighatsah, yakni berdoa, kaitannya dengan doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sangat-sangat sulit yang memang tidak bisa dipecahkan, diselesaikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu istighatsahnya itu kepada selain Allah, maka inilah yang termasuk dari perbuatan syirik. Ya, dari perbuatan syirik. Misalnya ya, misalnya terjadi bencana yang besar, kemudian kefakiran yang amat sangat, ya, atau misalnya juga hal-hal lain yang tidak mungkin ditangani, dibantu, ditolong oleh makhluk, hanya Allah yang dapat menolong begitu. Lalu seorang ya ketika itu beristighatsah kepada mayit misalnya, kepada yakni apa namanya, berhala-berhala misalnya, kepada ya jin misalnya, atau kepada siapa saja yang memang tidak bisa ditolong, tidak bisa dibantu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istighatsah yang seperti ini adalah syirik, ya, perbuatan syirik besar yang seperti ini. Ya, jadi tidak dibenarkan jika seorang beristighatsah kepada selain Allah dalam hal-hal yang sulit yang tidak dapat dibantu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dalil-dalil yang ada pada bab 14 ini, ya, sekian dalil dari ayat Al-Qur'an dan sekian dalil dari dan satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya dalam bab yang ke-14 ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu terdapat dalam surat Yunus ayat 106, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat, ini mara bahaya, kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lebih dalam dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan sekali lagi, wala tad'u min dunillahi. Janganlah engkau menyembah atau memohon, ya, atau meminta pertolongan kepada siapa? Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Jadi
Kalau kita lihat ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah misalnya, di mana mereka ya beribadah kepada berhala-berhala. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Mereka memiliki ya sembahan-sembahan yang banyak sekali. Mulai dari berhala yang paling besar sampai berhala mereka yang paling kecil. Ya beraneka ragam lah. Ya Tuhan-Tuhan mereka itu, sembahan-sembahan mereka itu, yang jelas mereka-mereka ini meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta ya apa saja yang mereka inginkan itu kepada berhala-berhala tersebut, kepada Tuhan-Tuhan mereka itu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Bahwa Tuhan-Tuhan tersebut, berhala-berhala itu tidak dapat ya pertama memberikan manfaat. Ya, yang pertama tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa berhala-berhala tersebut Tuhan-Tuhan mereka itu wala ya yadurruk, wala yadurruk, dan tidak pula memberikan mara bahaya. Ya, tidak bisa memberikan ya hal-hal yang disenangi, dan yang kedua tidak dapat memberikan hal-hal yang ya tidak disenangi, ya seperti musibah, malapetaka, ya mudarat, mara bahaya dan seterusnya begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu pada dasarnya pertama tidak bisa mendengar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka panjatkan. Ya dari permohonan, dari doa mereka itu misalnya, mereka tidak bisa mendengar. Walaupun mereka bisa mendengar, maka mereka tidak dapat memenuhi keinginan ya atau permintaan atau pertolongan para penyembahnya itu. Ya, para penyembahnya itu. Ini yang kedua. Yang ketiga lebih parahnya lagi nanti di akhirat, bahwa sembahan-sembahan itu, berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan mereka itu, nanti di akhirat justru mengingkari perbuatan syirik ya para penyembah itu. Ya, akan diingkari itu. Akan diingkari oleh para berhala atau Tuhan-Tuhan tersebut. Ya misal kalau juga di antara mereka ada yang menyembah malaikat misalnya, maka para malaikat nanti di akhirat akan menolak, akan menyanggah, ya, akan yakni mengkritik ya para penyembah itu. Artinya bahwa mereka ini bukanlah Tuhan. Mereka ini bukanlah sembahan. Mereka adalah makhluk. Sama dengan para penyembahnya juga sama-sama makhluk, kan begitu. Atau misalnya di antara mereka juga ada yang menyembah para nabi, ya, beribadahnya kepada para nabi, maka para nabi itu nanti di akhirat justru akan mengingkari, ya, mengingkari apa? Mengingkari ibadah-ibadah mereka, penyembahan mereka terhadap para nabi itu, kan begitu, ya. Atau misalnya mereka juga menyembah apa misalnya batu-batu, pohon-pohon, atau apa sajalah dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, maka semuanya itu akan mengingkari ya kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah itu. Jadi ya inilah keadaan yang akan didapat oleh para musyrikin, orang-orang musyrik nanti di negeri akhirat, dan sebelumnya di dunia, bahwa perbuatan mereka itu adalah sia-sia. Perbuatan mereka itu tidak benar. Perbuatan mereka itu tercela. Perbuatan mereka itu dianggap kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan apa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, inilah yang ya dinyatakan oleh Rabbul Alamin dalam ayat yang mulia ini. Sekali lagi di awal ayat ini Allah nyatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, dan janganlah engkau menyembah ya sembahan-sembahan yang tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak pula dapat yakni memberikan mudarat atau mara bahaya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat berikutnya dari ayat yang mulia ini, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau tetap berbuat syirik seperti itu, maka sungguhnya dirimu termasuk golongan orang-orang yang zalim,
Artinya orang-orang yang berbuat syirik, karena kesyirikan itu identik dengan kezaliman. Zalim itu identik dengan kesyirikan. Syirik adalah zalim, zalim adalah syirik, begitu. Nah, jadi inilah yang dinyatakan dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan eh, sebagian ya orang-orang, sebagian manusia di mana perbuatan mereka adalah perbuatan syirik wal'iyadzubillah, dan tentunya Tuhan-Tuhan tersebut tidak dapat memenuhi permintaan-permintaan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat ya orang-orang musyrikin misalnya, mereka beristighatsah, minta bantuan, minta tolong, minta ya pertolongan kepada Tuhan-Tuhan ini, maka ketahuilah bahwa Tuhan-Tuhan tersebut tidak dapat ya berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan mudarat atau mara bahaya. Ya. Nah, inilah keterangan Rabbul Alamin yang menjelaskan apa? Menjelaskan lemahnya para sembahan-sembahan itu. Lemahnya Tuhan-Tuhan mereka, lemahnya berhala-berhala mereka yang ternyata tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula dapat ya memberikan mara bahaya. Nah, jadi ya tidak ada manfaatnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah, mintalah kepada Allah saja. Berdoalah hanya kepada Allah saja. Ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dan terus dalam semua keadaan kita minta atau mohonnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat yang mulia ini sebagai dalil yang pertama. Jadi korelasi antara ayat yang mulia ini dengan judul bab atau dengan bab ya kita di pagi hari ini adalah sangat erat sekali, sangat kuat sekali ya korelasinya, yaitu siapa saja yang meminta tolong, meminta bantuan kepada selain Allah, maka ya mereka-mereka itu sangatlah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan tentunya ini merupakan perbuatan syirik wal billah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama. Jadi ya Allah nyatakan bahwa orang-orang yang berbuat syirik ini tergolong dari orang-orang yang zalim. Ya, ini pada dasarnya orang yang berbuat syirik menzalimi dirinya sendiri. Jadi ya kalaulah misalnya yakni seluruh jin dan manusia berbuat syirik kepada Allah. Seluruh jin dan manusia tidak ada yang bertauhid kepada Allah, maka tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan Rabbul Alamin, apa yang Allah miliki dari alam semesta ini tidak berdampak apapun ya dari perbuatan-perbuatan syirik jin dan manusia itu terhadap ya diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap yakni Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Berkuasa dan seterusnya, tidak mengurangi atau tidak membahayakan sedikit pun juga kesyirikan seluruh jin dan manusia apabila mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya misalnya, jika semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan bermanfaat bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Sempurna, ya. Seandainya seluruh jin dan manusia berbuat syirik, tidak akan membahayakan diri Allah, ya. Tidak mengurangi sedikit pun yang Allah miliki. Atau semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, ini juga tidak membuat Allah Subhanahu wa taala semakin bagaimana tidak. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala ya yakni tidak menzalimi para hamba. Justru di antara hamba itulah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan cara mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nyatakan ya dengan tegas ya yakni fa in fa'alta fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Seandainya engkau yang berbuat seperti itu, yakni berbuat syirik, engkau berbuat syirik juga gitu ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak yakni memiliki apa-apa begitu, ya idzan innaka idzam minadh dhalimin, sungguhnya engkau tergolong dari orang-orang yang zalim, yakni yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjut kepada ayat yang kedua ya. Di mana ayat yang kedua ini ya bisa kita lihat terdapat dalam surat Yunus ayat 107 ya, yakni ayat setelah yang pertama tadi begitu ya. Kita baca ayat yang mulia ini, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan ya bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang berikutnya ini ya kembali menegaskan ya kepada kita semua tentang siapa diri Allah itu ya, dan siapa pula sembahan-sembahan itu, Tuhan-Tuhan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya di sini lebih jelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa begitu. Ya, adapun sembahan-sembahan yang disembah oleh sebagian manusia itu tidak memiliki apa-apa, adalah makhluk yang lemah juga ya, karena mereka adalah makhluk ya, sama-sama makhluk dengan kita yang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Namun anehnya makhluk-makhluk yang memiliki banyak kekurangan itu justru itulah yang disembah, itulah yang diibadahi. Ya, padahal di antara berhala-berhala atau sembahan itu dibuat oleh tangan manusia sendiri, dirancang atau dibuat oleh tangan manusia sendiri, lalu diibadahi. Inilah hal yang aneh, perkara yang aneh tapi nyata, yang ada di alam ini atau ya di dunia kita ini, bahkan ya, yang melakukannya itu adalah di antaranya adalah yakni dari kalangan umat Islam. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada mereka, dakwah lagi mereka dengan tauhid, agar mereka kembali bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang mulia ini tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan sesuatu mudarat, menimpakan mudarat kepadamu, apa kata Allah? Fala kashifa lahu illa hu. Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Ya. Allah semata yang dapat menghilangkan mudarat atau musibah atau malapetaka atau apa saja, Allah yang dapat menghilangkannya. Ya, jadi nggak bisa itu. Ya, selain dari Allah ya bisa menghilangkan mudarat atau malapetaka itu. Ya. Jadi tidak ada bangsa jin yang dapat menghilangkan berbagai macam musibah. Tidak ada yakni dari bangsa malaikat ataupun yang lainnya, atau bahkan orang mati, orang yang sudah meninggal sekalipun, mereka tidak dapat yakni menghilangkan ya mudarat atau mara bahaya yang telah Allah sampaikan atau berikan kepada seorang hamba misalnya, maka Allah sajalah yang dapat menghilangkannya. Allah sajalah yang yakni memberikan musibah itu dan juga yang dapat mengangkat musibah itu. Jadi hendaknya kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat yang mulia ini Allah sekali lagi ingin menegaskan tentang kelemahan para berhala, sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan itu ya, di mana mereka adalah yakni makhluk juga sama dengan kita yang memang banyak kekurangannya. Ya. Jadi dikatakan sekali lagi, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, dan jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat tersebut kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, kemudian sekarang kebalikannya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ya.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya itu. Tidak ada yang dapat yakni menolak karunia Allah, mencegah karunia Allah yang telah Allah tetapkan bagi si fulan, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan karunia hal-hal yang menyenangkan kepada si fulan itu tanpa keliru. Enggak ada keliru. Jadi betul-betul diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia atau kebaikan karena Allah telah menetapkannya, Allah telah menakdirkannya. Nah, inilah berkaitan dengan masalah tauhid di sini ya, masalah tauhid ya. Kemudian Allah nyatakan lagi di sini, yusibu bihi may yasha min ibadih, ya, yusibu bihi may yasha min ibadih. Dan ya, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya, tidak ada yang dapat menolak karunia. Allah yang memberikan kebaikan itu kepada siapapun, kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, ya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lihatlah oleh para jamaah dalam ayat yang mulia ini dinyatakan oleh Rabbul Alamin ya bahwa ya Allah yang akan memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki dari para hambanya. Jadi ini merupakan karunia ya. Ya ini kebaikan lah dari Rabbul Alamin. Jika Allah menghendaki kebaikan-kebaikan kepada si fulan, si A, si B, si C misalnya, maka akan sampai kepada si A, si B, si C tanpa ada yang dapat menolaknya, tanpa ada yang dapat yakni ya menghadangnya misalnya, karena itulah yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat tersebut Allah nyatakan wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua kesalahan para hamba jika mereka bertaubat ya. Jika mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, apapun dosa yang dilakukan walaupun syirik besar misalnya, namun bertaubat dari syirik besar tersebut dengan penyesalan ya. Kemudian dengan meninggalkan perbuatan tadi, perbuatan dosa itu atau syirik tersebut, lalu bertekad untuk tidak balik, bertekad untuk tidak kembali lagi. Nah, inilah 3 syarat taubatan nasuha yang harus terpenuhi bagi siapa saja yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada ayat yang berikutnya lagi. Dalil yang ketiga sekarang. Ya, dalil yang ketiga ini bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lak la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un." Artinya, sungguhnya yang kamu sembah ya selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, ini ayat yang Masya Allah yang juga mirip-mirip ya. Ayat yang senada dengan ayat yang sebelumnya di mana Allah nyatakan innal ladzina maaf innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ya, innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu bagaimana? Kata Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Kenapa? Karena rizki itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang didapat oleh seluruh manusia ya dari karunia-karunia Allah. Dari rizki-rizki tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapat ya dari mulai kita berada di perut ibu berupa janin, kemudian ketika bayi lahir ya, kemudian ketika masa yakni apa namanya? Pertumbuhan dan seterusnya sampai dewasa sampai sekarang ini, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan Allah berikan rezeki
kepada siapa saja yang Allah kehendaki tentunya. Ya. Nah ini dinyatakan oleh Rabbul Alamin bahwa Tuhan-Tuhan itu, sembahan-sembahan itu tidak dapat memberikan rezeki. Nah, di sini kalau kita tahu, kita faham bahwa seluruh Tuhan-Tuhan itu lemah, seluruh berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya, ya seluruh sembahan-sembahan itu ya banyak memiliki kekurangan-kekurangan, di antaranya tidak dapat memberikan rezeki, maka hendaknya hanya Allah lah yang diibadahi. Hanya Allah lah yang disembah, karena Allah nyatakan fabtaghu indallahi rizqa. Ya, maka mintalah rezeki itu kepada ya Allah. Mintalah rezeki di sisi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah rezeki kepada Allah. Jadi mintanya rezeki itu ya hanya kepada Rabbul Alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan dunia itu ya adalah ya ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki, semua apa yang kita dapat ya kita makan sehari-hari, kita manfaatkan sehari-hari ya, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan itu tidak dapat memberikan rezeki kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak benar kalau ya ini beribadah atau ya apa namanya menyembah ya, selain Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasar tidak dapat memberikan rezeki. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan begini, ya ini misalnya Ustadz, itu lihat tuh di antara orang-orang berbuat syirik, orang-orang musyrik, kok ternyata permintaan mereka terkabul, ya dikabul karena Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kita katakan ini pemberian Allah, bukan Tuhan-Tuhan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada mereka itu bagian dari ya yakni istidraj. Bagian dari istidraj, yaitu uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulur waktu. Allah mengulur waktu bagi orang-orang musyrikin, bagi orang-orang kafirin, agar mereka semakin jauh dari ajaran yang benar, dari tauhid, sehingga kalau sudah sampai kepada puncaknya, maka ini akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal billah ya. Dan ini namanya sekali lagi istidraj, yakni uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat tidak semua orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Enggak semuanya. Ternyata bukti bisa kita lihat, yakni ada juga orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, orang-orang tersebut yang ya lebih fakir dari orang Islam sendiri. Lebih miskin dari orang Islam, dan ini banyak ya. Hanya sebagian dari mereka itu yang jelas-jelas diberi oleh Allah ya rizki, dibukakan pintu-pintu rizki oleh Allah, dan ini semua adalah sekali lagi termasuk dari apa? Istidraj, ya, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang tadi, Allah nyatakan di sini fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah rizki itu kepada Allah. Jadi mintalah kepada Rabbul Alamin. Misalnya ya, dalam doa kita, kita memohon ya rizki dari Allah. Contohnya kita langsung menyebut nama Allah berkaitan dengan ya zat pemberi rizki. Ya kita katakan ya Razzaq urzuqni. Wahai zat yang dapat memberikan rizki. Nah ini dia. Ya berikanlah rizki kepadaku. Bukakanlah pintu-pintu rizki misalnya untukku. Ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini benar. Karena Allah sendiri yang menyatakan fabtaghu indallahi rizqa. Lalu Allah nyatakan lagi wa'buduhu washkurulah, dan beribadahlah hanya kepada Allah, Ini ya digendong, sembahlah Teh. Allah, ya sembahlah Allah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya bersyukurlah ya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata bersyukur itu lillahi taala, karena Allah saja. Ya bukan karena yang lainnya. Jadi ini dua hal yang perlu kita cermati di sini, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan bersyukurlah kepadanya, yakni betul-betul mengikhlaskan ya bentuk ibadah
dan bentuk syukur kita kepada Allah saja, kepada Allah Rabbul Alamin, begitu. Ya, baik. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ini Allah nyatakan ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian dikembalikan, arti bahwa hati-hati. Kalau kalian berbuat syirik kepada Allah di dunia dan nanti di akhirat kalian akan dikembalikan kepada Allah, akan dihisap amal-amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ya selama hidup di dunia melakukan kebaikan akan diberikan balasan, ganjaran ya, kebaikan, pahala, dan kebalikannya jika berbuat dosa wal'iyadzubillah seperti syirik akan siksa oleh Allah, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan kebaikan walaupun seberat biji zarrah pasti akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah juga akan dapat ya melihat balasannya. Ini di negeri akhirat. Jadi ya, inilah pernyataan dari Rabbul Alamin kepada kita semua agar kita selalu menjaga tauhid kita di dunia ini, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh kepada perbuatan syirik ya, syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Dalil yang keempat berarti ya, yaitu dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 ini. Dua ayat yang mulia ini, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Ya. Artinya, dan siapakah yang lebih sesat? Lihat di sini Allah nyatakan, dan siapakah ya orang yang lebih sesat daripada orang yang mempersekutukan Allah, ya, yakni menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Ini perbuatan syirik mereka itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah dalam ayat yang mulia ini mengawali dengan pertanyaan. Dengan bentuk pertanyaan agar yakni orang yang mendengar itu ada perhatian begitu. Ya. Allah nyatakan wa man adallu mimma yad'u min dunillahi, ya, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat ya daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah dan tiada dapat ya memperkenankan doa, mengabulkan doanya sampai kiamat tiba, dan mereka ya eh, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu, yakni berhala-berhala itu misalnya, Tuhan-Tuhan mereka itu, ya justru akan menjadi musuh atas diri mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Akan diingkari oleh Tuhan-Tuhan tersebut bahwa dahulu kalian menyembah diri kami, dahulu kalian beribadah kepada kami, ya padahal kami adalah makhluk juga, ya dari kalangan misalnya para malaikat, dari kalangan para jin dan kalangan-kalangan yang lainnya. Nah, semuanya ini akan mengingkari perbuatan syirik orang-orang musyrikin. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini yang kita lihat dari ayat yang mulia tadi. Jadi sekali lagi, ya, bahwa sembahan-sembahan yang disembah oleh sebagian manusia itu sangatlah lemah sekali. Tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki kelebihan, tidak dapat berbuat apa-apa. Justru mereka yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, justru yang disembah oleh orang-orang. Justru mereka lah yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perbuatan yang sangat ya buruk sekali ya dalam pandangan agama ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ya lihat kepada dalil yang terakhir dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalil tersebut ya sebelum yang terakhir, maaf, satu lagi.
dari surat An-Naml ayat 62 ya, sebelum hadis Nabi SAW berarti, yakni dalam surat An-Naml ayat 62 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun," kata Allah. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, yakni kepada Allah, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian ini manusia sebagai khalifah di muka bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kalian mengingat, ya, amat sedikitlah kalian ya mengingatinya, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang doa. Ya, sebagian orang itu kok berdoanya kepada selain Allah, kepada jin misalnya, kepada para malaikat, atau kepada nabi-nabi yang telah wafat, atau kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau kepada siapa saja yang memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka jelas perbuatan ini perbuatan yang tergolong dari syirik, ya, perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, bahkan justru memberikan mudarat atau bahaya bagi ya pelakunya baik di dunia sampai nanti di akhirat. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini dari ayat yang mulia ini, idza da'ahu wa yashifus su wa ja'alukum khulafa'al ardi, ya. Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian, yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain, kata Allah. Apakah ya di samping Tuhan itu, di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Ailahu ma'allah, ya, qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kalian mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Allah nyatakan, Allah tegaskan bahwa memang tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya sedikit dari manusia yang beriman, bersyukur, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari manusia itu yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang terakhir ini. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mengganggu orang-orang beriman, ini orang-orang ya bisa munafik, orang-orang munafikin misalnya, yang mengganggu ya orang-orang beriman, ini para sahabat di masa itu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa di antara orang-orang beriman ini para sahabat mengatakan apa? Marilah kita bersama-sama ya beristighatsah kepada Rasulullah. Begitu. Marilah kita sama-sama beristighatsah, yakni minta tolongnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan mereka semua, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsahlah ya seharusnya kepada Allah saja, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya tentang beberapa pelajaran penting. Yang pertama, di mana orang-orang munafik di masa Nabi memang sukanya ya mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang-orang beriman. Ya memang itulah ya yang ada pada diri mereka, tidak senang mereka dengan Islam dan kaum muslimin, tidak senang mereka dengan Nabi dan para sahabat, sehingga apa? Mereka berusaha berupaya, yakni dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara mereka yakni memberikan mudarat atau mara bahaya kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, sehingga ada di antara umat ini tidak nyaman ya dengan perbuatan orang-orang munafik di zaman itu, sehingga mereka berkata, wahai Rasul, ya kami beristighatsah kepadamu, ini minta tolong ini dalam keadaan sulit seperti ini kepadamu,
ya dari perbuatannya orang-orang munafik itu, ya. Minta tolong kepada engkau wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan ini tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang Rasul bisa saja menolong mereka pada saat itu, namun yang diharapkan oleh Rasul terhadap mereka ketika itu ya bersabar dulu. Bersabarlah, begitu ya. Makanya Nabi mengatakan ya kepada para sahabatnya, ya, yakni innahu la yustaghatsu bi, sungguhnya tidaklah kalian beristighatsah kepadaku, wa innama yustaghatsu billah. Hanya saja istighatsahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah semata. Jadi minta tolongnya kepada Allah saja, minta tolongnya kepada Rabbul Alamin. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Mengapa Rasul di zaman itu tidak menghukum, ya? Tidak menghukum orang-orang munafik. Padahal mereka ya menampakkan keislaman, mereka tentunya memang pura-pura ya dalam keislaman, pura-pura juga dalam sholat bersama Nabi, berjamaah dan lain sebagainya. Namun Nabi hanya mengatakan ya la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah, tidaklah beristighatsah kepadaku, namun istighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tawadhu'nya Rasul dan juga Nabi ketika itu memang sanggup saja, sanggup untuk menghukum orang-orang munafik. Namun perlu diingat, ya, Nabi berpikir jauh ke depan, ya, jangan sampai nanti di kemudian hari ada orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengatakan begitu, kok Nabi tega membunuh para sahabatnya sendiri. Nabi tega membunuh sahabat sendiri. Artinya, kalau ini yang keluar di hadapan umum begitu ya, kok Nabi tega membunuh para sahabatnya, maka ini sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, sangat berbahaya sekali bagi dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dakwah Rasul tertolak, tidak akan diterima karena Rasul memiliki sikap kejam misalnya, ia membunuh sahabat sendiri misalnya. Nah, ini yang diantisipasi oleh Rasul, maka Nabi SAW tidak ingin ya yakni terjadi hal-hal yang tidak-tidak, yaitu dikabarkan bahwa Nabi menganiaya bahkan membunuh sahabatnya sendiri wal'iyadzubillah. Rasulullah salamata wal afiyah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita di pagi hari ini bab yang ke-14 ya. Nah, nanti kita akan sambung pada bab yang ke-15 dan yang ke-16 insyaallah pada kajian berikutnya. Saya ingin kajian ini lebih hidup lagi. Silakan di antara para jamaah jika ada pertanyaan berkaitan dengan bab yang ke-14 silakan, atau bab-bab sebelumnya juga boleh. Ya, silakan bertanya berkaitan dengan bab-bab yang telah kita kaji di pagi hari ini dan sebelum-sebelumnya boleh, atau secara umum berkaitan dengan akidah dan tauhid juga dipersilahkan. Ya, silakan membawa cara untuk memandu soal jawab. Baik, silakan. Baik, syukran Ustaz. Masya Allah. Ilmu yang sudah disampaikan, khususnya tentang pada kajian kita kali ini tentang istighosah. Semoga kita lebih bisa memilah-milah betul bahwa berdoa, memohon pertolongan, memohon bantuan, memohon ampun dan segalanya itu hanya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi 2, yaitu sesi soal jawab yang alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan dari sahabat kita. Langsung saja pertanyaannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manakah yang lebih baik berdoa sesuai dengan doa-doa di dalam Al-Quran ataukah boleh berdoa dengan lebih spesifik, misalnya memohon pada Allah dimudahkan dalam ujian sekolah atau hajat lainnya? Karena salah seorang sahabat bahkan meminta garam pun kepada Allah. Tapi ada penegasan lagi di sini. Tapi bukankah dalam doa-doa dalam Al-Quran sudah sangat sempurna mencakup semua hajat kita lahir dan batin? Jadi mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khair. Apa Ustaz? Baik. Ya, berkaitan dengan doa-doa itu sendiri banyak hal yang harus dijelaskan ya, yang harus diterangkan begitu kepada kaum muslimin.
Di antaranya berkaitan dengan pertanyaan tadi, betul bahwa sebaik-baik doa itu tentu berasal dari Al-Quran. Dari Al-Quran Al-Karim, dan ini memiliki kekuatan yang sangat besar sekali. Ya. Yang kedua, berasal dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat banyak sekali doa-doa dari Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan ya masukan-masukan berupa doa kepada umat ini, tanda beliau sayang kepada kita semua. Tanda beliau sayang kepada kita, sehingga beliau memberikan contoh doa, ya, ini doa itu dan sebagainya dari A sampai Z. Ya, doa itu ada dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita pelajari, kita manfaatkan, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi doa yang bagus sekali dan yang sangat kuat pengaruhnya itu adalah dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari doa-doa yang Nabi sampaikan atau berikan kepada para sahabatnya, atau yang Nabi pergunakan dalam kehidupan beliau sendiri, begitu. Ya, inilah ya yang menjadi acuan kita pada dasarnya. Tapi kalau misalnya, ya misalnya, ini seorang belum hafal, belum tahu doa dari Al-Quran dan hadis misalnya, maka silakan berdoa dengan bahasanya. Allah Maha tahu, Allah Maha faham dari bahasa-bahasa seluruh manusia di dunia, ya, dan Allah tidak butuh penterjemah. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia. Allah yang ya Maha mengetahui bahasa apa yang akan dipakai oleh manusia dalam yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi sekali lagi, ini kalau kita bisa ya, yakni hafal doa dari Al-Qur'an, hadis, tentunya kita tahu apa maknanya. Jangan sekedar kita mengatakan di dalam doa kita apa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, dan seterusnya dari doa-doa tersebut, ya. Tapi kita sendiri nggak tahu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, kita memanfaatkan doa-doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita yakni mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, ya. Jadi doa dari Al-Quran dan doa dari hadis Nabi, maka itulah yang lebih utama. Itulah yang lebih utama. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lain, silakan. Baik Ustaz, syukron atas jawaban pertanyaan barusan. Semoga yang bertanya sudah makin paham. Tapi mungkin saya ada lanjutan pertanyaan dari jawaban Ustaz ya, soal bolehnya berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Hanya permasalahannya kan gini Ustaz, kalau misalnya kita mau memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab, katakanlah pada saat sujud kan ada hukum bahwa pada saat sujud itu kita hanya boleh, atau dalam sholat lah, secara umum dalam sholat kan kita nggak boleh pakai bahasa lain kecuali bahasa Arab ya Ustaz ya, bahasa Al-Quran. Nah, kalau kita memang mau mengajukan doa pada saat sujud itu, tapi inginnya dengan apa ya istilahnya, keluh kesah yang ada di diri kita, baiknya gimana Ustaz? Karena tidak mungkin juga kita berbahasa Indonesia pada saat sujud kan Ustaz? Iya. Apakah kita harus mengambil waktu mustajab yang lain dengan cara berdoa yang biasa, misalnya apakah di waktu hujan atau mungkin di waktu qiyamul lail gitu, atau yang lainnya gitu Ustaz? Baik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis yang mulia, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi min ad-du'a. Sedekat-dekat hubungan hamba dengan Allah adalah pada saat si hamba sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Ini dasarnya yang pertama. Dasar kita memperbanyak doa dalam sujud adalah hadis tadi. Yang kedua,
betul sekali bahwa sholat dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu dengan bahasa Arab. Ya, bacaan sujud, bacaan ruku, ya, i'tidal, dan seterusnya, semuanya dengan bahasa Arab. Betul sekali. Ya, betul sekali. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkompromikan, ya? Bagaimana kita bisa mengkompromikan antara hadis yang pertama dengan, ya, yakni ketentuan sholat dengan bahasa Arab, ya kan begitu? Dikompromikan dengan, ya, kalau kita ingin berkeluh kesah, ya, ingin memohon apa saja kepada Allah dalam sujud, ya, dengan bahasa Indonesia, tentunya di hati. Cukup di hati. Enggak diucapkan dengan lisan. Tidak diucapkan dengan lisan, kecuali dengan bahasa Arab. Ya, kecuali dengan berbahasa Arab. Ya, kalau dengan lisan itu dengan bahasa Arab. Karena ketika Nabi bersabda itu di hadapan para sahabat yang seluruhnya berbahasa Arab. Begitu. Ya kan? Jadi inilah, ya, cara menggabungkan, ya, antara keterangan-keterangan tadi, dalil-dalil tadi. Jadi boleh, ya, kita berdoa, memperbanyak doa bahkan dalam sujud, kalau dengan bahasa Indonesia itu cukup di hati. Tidak diucapkan dengan lisan dalam sujud. Nah, begitu. Oh, nah. Jadi kalau, Tapi berarti, maaf, ya, tapi berarti apakah itu tidak termasuk, kan katanya gini, zikir ataupun doa itu kan amalan hati dan amalan lisan, Ustaz. Terus apakah akibat kita hanya berdoanya dalam hati sehingga hukumnya menjadi berbeda dengan yang tadi disebut sebagai amalan hati dan amalan lisan, Ustaz? iya betul, berbeda. Tentu berbeda. Tentu berbeda karena sholat itu gerakan dan bacaan. Ingat, sholat itu adalah gerakan, ya, gerakan-gerakan khusus gitu ya, dan bacaan-bacaan khusus, bacaan dengan lisan. Itu sholat. Itu pengertian sholat itu. Gerakan-gerakan khusus mulai takbiratul ihram sampai salam dengan bacaan-bacaan khusus, ya, yang dibaca dengan lisan, begitu ya. Ya. Jadi kalau berdoa dengan bahasa Indonesia di hati, ini tidak terkena larangan. Tidak terkena larangannya. Artinya itulah cara menggabungkan. Itulah cara menggabungkan, kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya, dalam sujud, dalam semua sujud sholat, gitu ya. Baik sujud, yakni dalam sholat fardu atau sholat sunat misalnya, kita memperbanyak doa-doa, ya. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia tentunya dengan, ya, hati atau di hati. Nah, inilah pengertian dari, ya, perbanyaklah doa dalam sujud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan. Baik, syukran Ustaz. Makin jelas nih kalau gitu. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Mudah-mudahan Ustaz masih punya waktu ya. Ada dua nih ya. Kita coba dahulukan yang sudah bertanya lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Afan, Anda mau tanya bagaimana cara memutus baca surat yang panjang saat sholat. Itu saja Ustaz, dari salah satu sahabat. Coba tolong diulangi, Pak. Diulang lagi. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara memutus bacaan surat yang panjang saat sholat? Memutus? Ya. Maksudnya gimana ini? Nih, Ukti barangkali bisa diperjelas. Afwan Pak Ustadz. Turn on micro. Iya, Afwan Pak Ustadz. Maksud Anda tuh misal kalau Al-Baqarah bisa kan panjang tuh Pak Ustadz. Mungkin untuk rakaat pertama bacanya ayat 1 sampai 5 yang pendek-pendek gitu Pak Ustadz. Terus itu gimana sih mutusnya? Mau tahu gitu Pak Ustadz, gimana caranya mutus? Syukran ya Pak Ustadz. Jadi dalam sholat sunat gitu ya, lalu memilih surat yang panjang
seperti Al-Baqarah tadi, hanya saja sebagian-sebagian begitu ya, sekian ayat begitu. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah sekian ayat. Pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah sekian ayat lagi begitu. Maka seperti ini boleh. Boleh Iya, saja Pak seperti Ustadz. ini. Enggak, maksudnya tuh Ya. kita bebas milih ayat dari ayat berapa sampai ayat berapa gitu bacanya Oh bebas. Oh bebas. Bebas. Oh Bebas. gitu. Bebas. Yes. Yang jelas Aturannya Pak kan Ustadz. ayatnya berurutan. Yang jelas kan ketika dibaca itu ayatnya berurutan kan gitu. Tapi kalau kita ingin misalnya beberapa ayat di pertengahan boleh. Beberapa ayat di akhir boleh. Beberapa ayat misalnya di halaman berapa begitu, nah silakan. Kan gitu. Artinya boleh Misalnya saja. dari ayat 15 Al-Baqarah juga misalnya Pak Ustadz. Ayat Al-Baqarah ayat 152 sampai 58 aja gitu boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Oh, jadi bebas ya Pak Ustadz ya? Bebas. Misalnya juga hanya diambil ayat kursinya saja. Ayat kursi itu. 255 ya? Iya, 255. Ya, Oh, boleh. bebas ya Pak Ustadz? Bebas ya. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khair. Iya, afwan. Baik, sudah terjawab ya, Ki. Baik, kita langsung ke rekan berikut, ke yang tadi raise hand, kayaknya Mas Riza ya. Tafadhol Mas Riza. Iya. Jazakallahu khairan, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin kami mau bertanya sedikit ini. Jadi mengenai sholat istighosah atau kita beristighosah, apakah ada doa yang utama gitu Ustaz ya? Tuntunan dari Rasulullah SAW. Mohon panduannya Ustaz. Apakah ada doa yang baik atau doa-doa yang memang Rasulullah ucapkan ya pada saat beristighosah itu? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, baik. Jadi doa istighosah ini diserahkan kepada masing-masing. Isinya kan masing-masing berbeda-beda ketika menghadapi situasi dan keadaan hidupnya. Ada yang mungkin si A mungkin tertimpa musibah berupa penyakit, yang si B musibah ya, berupa apa begitu, si C kesulitan dalam bidang ekonomi misalnya yang sangat sulit, ya si D dalam keadaan misalnya macam-macam lah ya, macam-macam keadaan orang masing-masing itu ketika hidupnya kan begitu, sehingga tidak ada doa khusus yang saya ketahui, ya dikembalikan kepada masing-masing, berdoanya kepada Allah, ya memohon ya bantuan dan pertolongan Allah dalam keadaan yang sulit-sulit itu. Begitu. Jadi secara umum saja, secara umum ya dikembalikan kepada masing-masing ketika berdoa dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat terjepit, dan doa itu otomatis dinyatakan atau disebut sebagai istighatsah. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi tidak ada doa khusus dari Nabi berkaitan dengan doa istighatsah. Nah. Baik Ustaz. Selanjutnya kami ingin tanya juga Ustaz. Jadi ini kalau istilah istighosah ini ya, ini kami sering dengarkan disambungkan dengan sholat istighosah gitu. Nah, apakah sholat? Tidak ada sholat istighosah. Tidak ada ya? Tidak ada sholat istighosah. Mungkin yang dimaksud istisqa kali. Oh, istisqa, iya. Sholat istisqa itu kan sholat minta hujan. Minta hujan, iya. Makanya tadi di awal-awal saya sebutkan beberapa istilah yang kayaknya mirip-mirip begitu, mirip-mirip di telinga masyarakat, gitu ya. Makanya tadi yang pertama istighatsah, yang kedua istisqa, yang ketiga isti'adzah, yang keempat isti'anah. Ya, itu beda-beda maknanya. Ya, istighatsah yaitu minta tolong, minta bantuan dalam keadaan yang sangat terjepit. Istisqa minta turun hujan. Atau turun hujan. Yang ketiga isti'adzah minta perlindungan.
isti'anah minta bantuan, ya. Nah, begitu. Jadi ini macam-macam nih, artinya beberapa istilah tadi masing-masing memiliki makna, nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lain, ya, antara istighatsah dengan isti'adzah, antara istighatsah dengan isti'anah, antara istighatsah misal dengan istisqa, beda. Beda tuh, masing-masing punya makna, ya. Baik, silakan. Baik Ustadz, jadi kalau gitu tidak ada keharusan yang namanya istighosah itu harus dibarengi dengan sholat Ustadz ya? Nggak ada, nggak ada. Tidak ada ya? Istighatsah itu Kemudian kan doa. doa ya betul. Istighatsah itu doa Ya. gitu ya. Ya. Jadi artinya kalau kita langsung beristighosah itu setelah sholat wajib, ya bebas Ustadz ya, boleh-boleh saja gitu Ustadz ya. Atau di Boleh. waktu-waktu mustajab kita beristighosah, bisa juga Ustadz ya. Boleh istighatsah dalam keadaan sujud. Ya, baik Sujud Ustadz. sholat, boleh istighatsah. Istighatsah misalnya antara azan dengan qomat, ya misalnya, atau sepertiga malam terakhir, atau waktu-waktu lain yang mustajab, ketika dalam keadaan safar, ya, dan lain sebagainya, ketika ya seperti itu, ya berdoa dalam keadaan yang sangat terjepit misalnya, nah itu doa itu namanya istighatsah gitu. Doa itu namanya istighatsah. Baik. Baik Ustadz. Silakan. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustadz. Barakallah. Baik Ustadz, syukran. Semoga makin jelas ya Mas saya. Ternyata yang kita pernah lihat atau pernah dengar di kalangan umat muslim yang melakukan itu berarti nggak sesuai tuntunan Nabi ya, bahwa adanya mereka melakukan sholat Tidak istighatsah. ada istighatsah berjamaah, tidak ada. Ya, nah. Baik, mungkin masih ada lagi dari teman-teman, dari sahabat yang akan mengajukan pertanyaan. Masih ada kesempatan beberapa waktu. Ya, sambil mungkin menunggu pertanyaan, ya mungkin kita pernah mendengar juga barangkali di antara orang itu kan mengadakan tertulis lagi ya besar-besar istighatsah kubra. Istighatsah kubra gitu ya. Dengan berjamaah, doa bareng-bareng ya, dan sebagainya. Itu tidak ada contoh. Tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi kerjakan, tidak pernah para sahabat mengerjakannya. Ya, jangan melakukan hal-hal yang ya ini tidak ada contoh dalam beragama ini. Jadi ya masing-masing saja berdoa. Ya, kalau dalam keadaan terjepit maka doa itu namanya istighatsah. Kalau dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan biasa-biasa saja lalu berdoa, namanya doa umum ya, doa yang bersifat umum saja, gitu ya. Ya, silakan. Jadi khusus Ustaz yang namanya istighatsah itu betul-betul kondisi yang memang ya bisa dikatakan darurat bagi kita ya Ustaz. Betul. Ya, doa dalam keadaan darurat, doa itu namanya istighatsah, gitu. Oh, gitu. Jadi beda dengan doa yang sifatnya umum ya, walaupun misalnya itu ada hajat atau tertentu, tapi bukan dalam kondisi yang terjepit gitu saja. Iya, iya. Bagaimana sahabat Sila, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin diajukan sebagai bentuk pertanyaan untuk memperbanyak ilmu atau memperjelas apa yang selama ini mungkin jadi pertanyaan. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi, punya pertanyaan terakhir barangkali, silakan. Ya, ada? Kayaknya nggak ada nih Ustaz. Semua udah ngerti ini, udah paham ceritanya Ustaz. Tanya dong satu lagi Pak Ustadz. Iya, Fadol. Kalau sholat hajat itu sebenarnya ada dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau enggak Pak Ustadz? Syukron. Sebetulnya pengertiannya atau namanya itu yang benar itu adalah sholat istikharah sebenarnya. Ya bukan sholat hajat. Ya, sholat hajat itu memang sholat karena ada keperluan. Ya kan itu hajat namanya kan gitu. Tapi yang sebaiknya digunakan itu namanya sholat istikharah. Istikharah itu karena ada satu keperluan atau dua hal yang akan dipilih gitu ya.
dua apa gitu ya yang akan kita pilih, mana yang terbaik ya antara A atau B misalnya. Sholat tersebut adalah namanya sholat istikharah ya, istikharah. Ya mungkin sebagian orang menyebutnya atau kenalnya dengan istilah sholat hajat gitu. Oh, Tapi gitu. ya, tapi yang bahasa yang fasihnya adalah sholat apa? Sholat istikharah. Ya, bukan sholat hajat begitu. Afwan Pak Ustadz, maksudnya kan kalau istikharah itu kan kita pada posisi memilih A atau B atau C. Ini misal ya Ustadz, mau adain acara apa gitu, sholat biar lancar apa gitu, ada nggak dicontohin sama Rasulullah dan apa namanya, bukan namanya sholat hajat atau bukan ya Pak Ustadz? Syukron Pak Ustadz. Oh begitu. Jadi orang ingin hajatnya ini atau keperluannya ini lancar gitu ya, berjalan dengan baik, cukup berdoa saja. Cukup dia berdoa dan tentu sebelumnya berikhtiar ya, melakukan usaha-usaha yang benar, ikhtiar yang benar, agar keperluannya itu berjalan dengan lancar, begitu. Ya contohnya mungkin keperluan apa namanya ya, hajat tentang walimahan gitu ya. Ya walimahan, akad nikah dan walimah misalnya. Ya makanya diatur oleh panitia misalnya agar dari A sampai Z-nya itu berjalan dengan baik ya. Tentunya ada apa namanya, orang yang dapat mengorganisir ya keperluan tersebut agar berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan doa, bukan dengan sholat. Ya. Oh, jadi doa aja ya Pak Ustadz ya? Iya, berusaha kemudian juga berdoa Iya, kepada Allah. maksudnya Iya. insya Allah persiapan udah gini, tapi udah dipersiapkan lah, tapi kan namanya itu, cukup berdoa, nggak usah pakai sholat ya Pak Ustadz? Nggak ada istilah sholat khusus untuk kelancaran acara, nggak ada. Iya, Nggak soalnya ada anak itu. cari-cari info juga nggak ada, makanya, tapi kok suka ada yang ini gitu kan, jadi makanya mau tanya sama Pak Ustadz. Iya, Syukron Pak makanya Ustadz. yang saya pahami, yang disebut oleh kebanyakan orang seperti sholat hajat, itu yang saya pahami sholat hajat itu adalah sebenarnya sholat istikharah gitu. Ya. Begitu. Itu yang kalau diangkat tentang sholat hajatnya gitu Bu ya. Maka yang benar dari istilah yang dipakai oleh para ulama adalah sholat istikharah. Nggak ada para ulama menyebutnya sholat hajat, nggak ada. Artinya mereka nggak juga mengenal apa itu sholat hajat. Yang benar itu sholat istikharah gitu. Begitu. Baik. Ya udah. Baik. Syukron ya Ya. Pak Ustadz, jazakallah. Iya, afwan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit apa yang disampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cahaya tauhid dan sunnah di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.